Hari ini gue bakal bicarakan tentang bucin. Sebenarnya bucin itu teman-teman, itu ada, ya seperti biasa lah di kalangan anak muda pasti ada yang namanya bucin. Ya, terkadang kalau kita lihat ya, bucin seperti ini, ya gue bilang itu sewajarnya teman-teman. Sebelum gue mau masuk lebih dalam lagi tentang bucin, yuk kita sama-sama buka Lukas pasal 6 ayat 33 sampai 35. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun buat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Next, 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, ini dia. Sebelum gua masuk lebih dalam lagi tentang bucin, let me tell you something. What is relationship? Apa sih hubungan sebenarnya gitu ya? Nih gue bacain ya. Pacaran itu adalah dampak. Sebenarnya dampak dari mana itu? Pergaulan. Sehingga apa? Muncullah hubungan anak-anak muda gitu. Dari dua orang yang tidak sejenis ya kan. Berdasarkan rasa cinta dan suatu proses di mana kita lihat ya seorang laki-laki dan perempuan menjajaki kemungkinan adanya kesepadanan itu di antara mereka yang apa? Dapat dilanjutkan begitu. Dilanjutkan dalam proses apa? Pernikahan atau perkawinan pun. It's what really relationship means. Sebenarnya apa artinya dari relationship itu seperti itu. Kita lihat ya banyak anak-anak muda lebih cepat pacaran. Pacaran lama, ujung-ujungnya nggak nikah. Ada juga orang pacaran, udah lakukan ini sebelum nikah gitu. Terus ada juga yang pacaran 1 hari langsung nikah. Nah, tergantung proses dari orang itu. And next, sebenarnya kesalahan dalam bucin itu seperti apa? Seperti kita dalam pembicaraan sama Bung Renal tadi ya. Yang gua dapat di sini adalah kesalahan apa saja dalam bucin ada 3 hal. 1, terlalu terburu-buru dalam jalani hubungan. So sorry ya buat teman-teman laki-laki. Kok teman-teman lagi ada perasaan suka sama satu cewek nih. Jangan terlalu buru-buru nembak deh. Sorry tuh saya. Jangan terlalu buru-buru untuk nembak. Bangun komitmenmu dulu sama dia. Semasa kalian mungkin PDKT iya bener sih, kita sebagai cowok tuh harus peka sama si cewek, tetapi kita jangan terlalu buru-buru deh. Itu kesalahan utamanya, jangan terlalu terburu-buru. Ikutin prosesnya dulu ya. PDKT berapa hari atau mungkin berapa bulan, kenal lebih dekat atau bisa kenal sama orang tuanya, ya kan? Habis itu langsung jalani pacaran deh. Ya kan? And next, apa kesalahan dalam bucin yang kedua? Penuh ego. So sorry ya teman-teman ya. Ego manusia nggak bisa kendaliin. So sorry itu saya buat teman-teman yang cowok. Kita jangan salah mengendalikan ego. Karena apa? Ego itu bisa membuat kita jatuh. So sorry to say, kesalahan memang kebanyakan cowok-cowok itu adalah penuh ego dalam berhubungan. Semaunya cowok atau mungkin teman-teman yang wanita ya, teman-teman cewek ya. Saking sayangnya masih cowok, penuh ego. Kayak mau mementingkan diri sendiri. Kayak contoh ya, gue kasih ilustrasi deh. Hiren sama cowoknya. Hiren telepon kan. Sayang, yuk jalan-jalan ke mall. Cowoknya gak bisa, dipaksain dong.
Ayolah, tinggalin kerjaanmu, kamu ke mall. Nah itu namanya penuh ego, nggak boleh. Cewek juga seperti itu juga, nggak boleh penuh ego. Jadi kita imbang ya, begini. Kita kendalikan ego kita untuk kepentingan bersama. Jangan kita salah gunakan ego kita hanya untuk diri sendiri dalam berhubungan. Oke? Itu kesalahan yang kedua. Hal yang ketiga, itu adalah melibatkan hawa nafsu dalam berhubungan. Wah, ini really fatal. The fatal error di dalam hubungan. The fatal error of bucin. It's hawa nafsu. Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu dalam apa? Bukan nafsu makan ya guys. Bukan nafsu bagaimana ya, tapi nafsu seks. Hello. Sorry to say ya buat teman-teman ya. Ngebucin boleh tapi jangan sampai ada kesalahan. Jangan sampai mengendalikan hawa nafsumu. Jangan sampai kalian nggak bisa mengendalikannya. Melibatkan hawa nafsu pun jangan gitu. Teman-teman begini. Satu pertanyaan deh. Teman-teman mau nggak melibatkan 3 kesalahan ini? Please ya, jangan begitu dong di dalam hubungan. Ya, kita sebagai youths, as Christian youths, pemuda-pemuda Kristen yang nggak berdiri dengan menangis, terus nggak live life with no regrets ya, istilah no apologies bilang live life with no regrets. Pada puing-puing ketentuan yang mereka sudah setujui bersama pada awal hubungan mereka gitu ya. Harus mereka berorientasi dalam apa? All the aspect of the pergaulan mereka. Ada 4 aspek yang sesuai dengan firman Tuhan. Gua kategorikan BUCIN. Oke. B. Berdoa minta tuntunan Tuhan dalam menjalani relationship atau hubungan. Guys yang udah pacaran tolong doa. Yang suka bucin doa. Doa dulu minta tuntunan Tuhan dalam menjalani relationship kamu dan kamu itu. Ya. Tuntunan Tuhan itu harus butuh. Seandainya kalau teman-teman mau jalanin kayak proses pacaran kalau nggak libatin Tuhan. Sorry itu saya, teman-teman bisa berpotensi untuk jatuh. Terus U, tadi kan B berdoa, terus yang ke U ini adalah utamakan Tuhan dalam relationship kita dengan apa? Ucapan syukur. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dulu. Oke. Hello. Pada ngantuk. Nah, gue sekali lagi ngomong ya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dulu. So sorry to say, pagi-pagi bangun-bangun, bukannya renungan, bukannya doa pagi, malah telepon, pagi sayang, makan pagi yuk. Gak bilang, beb doa pagi yuk. Kecuali ya kalau kalian ngajakin doa pagi ya dalam pacarannya, beb doa pagi yuk. Itu masih ada kadarnya gitu. Kecuali gini ya, prioritaskan Tuhan dalam relationship tuh engkau jangan tanyakan yang di luar Tuhan dulu deh. Prioritaskan Tuhan dalam hidup lu. Terus C, cintai firman Tuhan dan ikuti kehendaknya dalam menjalani relationship. So please guys yang udah pacaran, yang udah bucin, yang mungkin yang lagi PDKT-an, cintai firman Tuhan dulu. Devosi pribadimu sama Tuhan di mana? Start dari diri lu dulu deh, baru lu bisa ngingetin pacar lu. Koreksi dirimu, Tuhan apa gua layak tuh jadi contoh buat pacar gua bagi yang laki-laki. Buat cewek-cewek juga. Tuhan gua layak gak sih buat jadi penolong buat cowok gua? Cintai firman Tuhan dulu.
So sorry ya. Buat teman-teman yang nggak cinta firman Tuhan. So sorry. Harus dirubah 180 derajat. Paham sampai sini? Ya kan? Impartasikan kasih Tuhan yang tanpa memandang syarat ke dalam relationship kita. Guys, Yohanes 3:16 ngomong betapa besarnya cinta Tuhan ke dalam dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan yang nggak ada syarat itu kita harus impartasikan di dalam relationship. So sorry itu kalau kalian nggak mengimpartasikan kasih Tuhan, kalian nggak bisa, nggak siap untuk pacaran. Serius. Kalau kalian nggak melibatkan kasih Tuhan dalam hidupmu, so sorry itu kalian nggak cocok. Karena gelap dan terang nggak bisa bersatu. Oke, begini ya. The context is gelap dan terang nggak bisa bersatu. Itu nggak mesti beda iman. Orang Kristen pun demikian. Satu nih, orang yang rajin pelayanan, satu orang yang hubungan pribadi sama Tuhannya deket. Yang satu hubungan pribadi sama Tuhan kagak. Hidup sama dosa pun iya. Cocok nggak itu? Ayo. Enggak kan? So, impartasikanlah kasih Tuhan yang tanpa syarat itu dalam relationship kita. Oke. Terus yang N. Nama Tuhan dimuliakan dalam relationship kita. Ingat di dalam firman Tuhan ngomong apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Yes, amin. Nama Tuhan tuh dimuliakan, harus dimuliakan di dalam relationship setiap kita. So sorry ya buat teman-teman yang lagi PDKT-an, yang udah pacaran, apalagi enggak, gue gak sebut. Apalagi teman-teman yang udah pacaran nih. Nama Tuhan dimuliakan lah. Muliakanlah nama Tuhan nih. Jangan sampai kalian lakukan hubungan pacaran, nama Tuhan gak dipermuliakan. Tapi yang kalian muliakan apa? Hawa-hawa nafsu kalian. So sorry to say teman-teman, please lakukan BUCIN yang ini. Kalau teman-teman mau SS silahkan, teman-teman taruh di dalam hati teman-teman semua taruh. Ini yang gue dapet dari bucin ini. Terakhir gue mau ngomong. Satu quote yang super luar biasa. Kak Kiki bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalam aku kan. Tapi gue mau sampaikan, bucin boleh, tapi bego jangan. Amin. Bucin boleh aja. Tapi so sorry ya, garis bawah ini teman-teman, tapi bego jangan. Bego jangan loh teman-teman. So sorry ya, gue ngomong kasar begini karena demi kebaikan teman-teman semua. Teman-teman kalau bisa, ini menjadi momen bucin dalam kehidupan teman-teman semuanya. Kalian bisa foto, kalian bisa screenshot, kalian bisa jadi renungan buat teman-teman. Bucin boleh, tapi bego jangan. Teman-teman semua yuk. Buat kita nih, jangan sama sekali. Kita kalau ngebucin sama cewek contohnya ya, tapi kita sampai di mana ya? Lupain Tuhan gitu. Seperti yang gue bilang juga ya, yang tadi ya teman-teman bisa barusan lihat. Bucin boleh tapi bego jangan. Begonya gimana? Kalian salah gunakan hubungan kalian. Pergunakan hawa nafsu kalian tuh bego. Please deh. Jangan sampai kalian ngebucin tapi langsung jatuh ke dalam dosa gitu. Dosa apa? Seks bebas atau pergaulan bebas kah atau ngeri. Apalagi cowok-cowok yang jomblo nih. Ada suka sama cewek tuh. Tolong ya, simpan nama cewek itu di dalam doa. Jangan kalian bawa kepada hawa nafsu kalian. Kayak contohnya apa? Sorry to say ya gue ngomongnya, maaf kata ya, onani. Jangan.
Gak boleh. Yuk teman-teman yang jomblo, yuk. Apalagi gua ya, gua juga masih single. Jadi kita sama-sama, kalau misalnya kita ada perasaan suka sama orang, so please bawa dalam doa. Oke, bawa dalam doa, biar Tuhan yang tentukan jawabannya, kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Seperti yang lo bilang juga, En. Yang dibilang sama Renaldi juga, gua tegaskan sekali lagi. Engkau tidak boleh jatuh cinta sama orang yang tidak mencintai Yesusmu. Tanamkan dalam diri teman-teman semua. Saya tidak akan jatuh cinta sama orang yang tidak mencintai Yesus saya. Ingat kata Alkitab waktu Salomo jatuh. Mencintai banyak perempuan asing. Salomo aja bisa jatuh, apalagi lu pada. Serius. Gak cuma lu pada ya, gue juga. Kita semua. Salomo aja bisa jatuh, apalagi kita gitu. Cik, teman-teman taruh di dalam hati teman-teman semua. Please untuk tanemin ini. Dan teman-teman bakal temukan jawabannya. Teman-teman bakal dapat pasangan yang Tuhan sudah sediakan. Engkau tidak akan jatuh cinta sama orang yang tidak mencintai Yesusmu. Oke? Cinta harus dikontrol. Cinta itu harus dikendalikan. Jangan sampai teman-teman hanya dibuai sama cinta jadi budak cinta, bucin yang negatif. Sekali lagi gue mau sampaikan, bucin boleh, tapi bego jangan. Yes. Demikian sharing closing statement aku pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sadar bahwa kami selama ini salah di dalam relationship kami. Kami salah di dalam PDKT kami. Kami salah di dalam kehidupan kami sebagai singles. Tapi kami sadar Tuhan bahwa kami harus melakukan BUCIN yang Engkau taruh dalam hati kami. Berdoa minta tuntunan Tuhan, utamakan Engkau dalam hidup kami, cintai firman-Mu dalam hidup kami, impartasikan kasih-Mu dalam hidup kami, dan nama-Mu dimuliakan. Kami sadar Tuhan akan hal ini. Berkati kami masing-masing Tuhan. Thank you buat kakak Kiki dan juga Renal yang saling sharing satu dengan yang lain dan soal bucin. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan Kau memberkati pelayanan mereka. Bung Renaldi sebagai tim sekretariat dari kampus YC. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang senantiasa memakai dia secara luar biasa di dalam kepengurusan kami. Dan juga untuk Kak Kiki sebagai special guest pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan pasangan hidup yang tepat. Sehingga apa yang dia doakan selama ini Tuhan menjawab. Amin. Apa yang selama ini dia inginkan Tuhan jawab. Dan Tuhan ajarkan untuk kami juga untuk selalu ikuti apa yang menjadi bagian kami. Kami sadar bahwa kami nggak boleh bodoh dalam hal perbucinan. Kami sadar bahwa kami harus pintar dalam hal perbucinan ini. Tuhan ajar kami untuk selalu hidup taat dan setia, utamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.